Ya, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia dan kita masih membahas tentang fenomena perubahan iklim. Kita kembali ke Pak Riza. Pak Riza, kalau kita melihat negara-negara di Eropa seperti Swedia dan Jerman, mereka sudah mengubah pembangkit listriknya menuju renewable energy atau energi terbarukan. Apakah ini mungkin bisa dilakukan di Indonesia? Untuk Jakarta saja, misalnya saya sebetulnya selalu mendorong supaya dari yang paling simpel, dan dari itu sebetulnya dari yang kita keluarkan secara sehari-hari adalah dari sampah. Dari sampah itu sendiri sebetulnya di Jakarta ini melalui TPST Bantar Gebang sudah melakukan itu gitu. Dan kelihatannya terlalu besar harapan dari negara, pemerintah, juga Pemprov DKI, sehingga juga itu yang terjadi konflik. Dianggapnya tidak mampu dan sebagainya. Padahal sebetulnya mereka mampu mensuplai selama ini seperti ke PLN, bahwa juga ada kapasitas atau permintaan yang lebih tinggi, itu ya soal lain. Bahkan pernah tahun 2013 itu pengelola TPST Bantar Gebang dan Pertamina sudah melakukan MOU dalam kerangka perubahan iklim yang namanya CDM, mekanisme pembangunan, ya, pembangunan yang bersih, mekanisme pembangunan bersih gitu, CDM, Clean Development Mechanism itu sampai 100 megawatt yang mereka targetkan. MOU-nya antara operator Bantar Gebang maupun juga dengan Pertamina. Tapi sampai sudah 2 tahun ini tidak bisa terrealisasi. Masih belum bisa terrealisasi. Karena ya? apa? Dukungan dari CDM itu sendiri tidak jalan. Yang kedua, ambisius sekali karena memang teknologinya belum ada dari sampah yang ada dihasilkan dari Jakarta. Jadi kalkulasinya juga mungkin yang di sana operatornya terlalu bergembira, yang di Pertamina terlalu berambisius, yang di negara itu berambisi macam-macam untuk bisa dapat satu dana dari CDM dari payung PBB itu sendiri. Jadi ambisi tanpa pondasi lah Pak ya, iya, karena tapi teknologi juga belum memadai ya. Bahwa mereka pasokan listriknya dari sampah itu memadai, bahwa terjadi ketika kebakaran waktu tanggal 11 September sampai tanggal 22 itu ya sekitar 2 mingguan terganggu lah kapasitasnya jadi separuh, jadi 50%. Tapi itu saya kira menarik, itu mestinya dikembangkan juga di TPST tempat di kota-kota yang lain, di Bandung, di Semarang, di Malang dan sebagainya, supaya tidak semata-mata hanya untuk kompos atau juga nyalain kompor di dapur, tapi juga listriknya. Oke, jadi sebenarnya kalau bisa jadi solusi, karena kita kan masalah sampah aja itu banyak dia. Ya. Kalau sampah ini bisa jadi energi kan malah jadi solusi ya. Bahwa nanti ada dilema, semestinya sampah Jakarta itu harus dikelola di Jakarta. Ya. Karena di sana juga pasokan listriknya terganggu lagi. Ini menarik sekali. Itu satu harmonisasi yang harus dicari lah sebetulnya. Oke, ini harmonisasi yang harus dicari dan berakhir pada solusi. Bicara tentang solusi dari Walhi sendiri untuk perubahan iklim, apa yang bisa dilakukan dalam jangka pendek? Tetap kita melakukan ke komunitas pulau kecil dan juga komunitas di dataran menengah. Pendekatannya mungkin penyuluhan atau apa yang sebagainya. Itulah yang kami bisa lakukan sekarang, bahwa untuk risetnya gitu mungkin tertunda. Tahun 2007-2008 kita memang pernah bikin usulan untuk riset bagaimana ketahanan ikan-ikan itu di dalam air, juga dalam karang itu bisa tumbuh dengan baik. Ketika 2007 itu mungkin kelihatannya panas dan banyak keluhan dari nelayan ketika banyak kerapu yang hilang dari tangkapan mereka gitu. Oke, semoga ini solusi walaupun tidak bisa menahan dan merubah menahan atau perubahan iklim, setidaknya bisa meminimalisir ya. Pak, kira-kira untuk ini mungkin pertanyaan yang sedikit klise, tapi apakah ada kemungkinan atau harapan untuk pulau-pulau kecil ini bisa selamat atau mereka harus pindah? Harus pindah. Kalau pulau tenggelam kemana mereka? Jadi dalam arti kata memang tidak ada harapan, harus dipersiapkan dan harus dipersiapkan dalam sekarang itu masuknya dalam strategi pembangunan nasional harus jelas dipersiapkan itu. Jadi persiapannya memang harus dari sekarang ya Pak. Jangan sampai menunggu tahun 2050 dan mereka hilang. Terima kasih 2035 banyak. Itu udah 2035 malah ya. Oke, terima kasih banyak untuk Walhi, sukses untuk program-programnya dan semoga tidak menjadi dampak bagi masyarakat banyak ya Pak ya. Ya, kita masih punya banyak informasi menarik, tetap bersama kami di Halo Indonesia.